Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita di pagi hari yang indah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu dengan kemurahannya, kasihnya, kebaikannya melindungi, menjagai kita di sepanjang malam istirahat kita, hingga kita dapat bangun di pagi hari ini dengan keadaan baik, sehat, dan satu hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan setiap aktivitas, pekerjaan, kegiatan, apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan dan membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami umat-umat Tuhan di pagi hari ini bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dari istirahat tidur kami dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman kami di dalam satu hari yang akan kami lewati ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, mungkin ayat demi ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Namun pada pagi hari ini melalui ayat ini kita akan diingatkan bagaimana kita umat-umat Tuhan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai kepada ayat 22 mengatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, kita membaca firman Tuhan ini, di mana ada seorang muda yang ingin memperoleh hidup yang kekal, dan dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus menyatakan hal yang baik yang seperti apa, sebab cuma satu yang baik. Dan anak muda itu berkata bahwa perbuatan apa yang harus dilakukan agar memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang menjadi perintah yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Namun ketika Yesus mengatakan demikian, anak muda ini menjawab, dia sudah melakukannya. Kalau kita membaca kutipan dari pena inspirasi Alfa dan Omega, mengatakan orang muda ini adalah orang muda yang kaya dan dia memiliki suatu jabatan yang tinggi di dalam kehidupannya. Dan ternyata orang muda ini adalah orang yang terfokus kepada hartanya. Mengapa? Karena pada saat Yesus mengatakan, "Juallah harta milikmu dan ikutlah aku," dia langsung sedih.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin pada saat ini, pada pagi hari ini, jikalau kita terfokus kepada hal-hal yang membuat kita tidak mengikuti Tuhan, yang menjauhi Tuhan, tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan apa yang menjadi penghalang kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan bahkan untuk mengikuti Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti segala perintahku." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan banyak melakukan segala aktivitas kita. Tapi ingat, kita harus tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang menghalangi diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan pada pagi hari ini mengundang kita semua untuk mengikut kepadanya. Sebab di dalam Dia ada keselamatan yang akan kita peroleh. Sebab di dalam Dia kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tinggalkanlah apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Jikalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka lakukanlah segala perintah yang telah disampaikan kepada kita. Biarlah kiranya renungan pagi hari ini menguatkan kita untuk terfokus dan dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.